Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyajian data dan cara penyajian data tekstual, tabular, dan juga grafikal, histogram, polygon, ogive, diagram garis, piktogram, dan box plot. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Marita Sidaputar dengan NIM 102025016, Ibu dosen Ibu Pemarida Simbolon, SKM MKM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biostatistika. Penyajian data diagram. Diagram merupakan visualisasi naik turunnya suatu keadaan atau informasi yang disajikan melalui gambar, garis, maupun lambang tertentu. Ini adalah proses mengubah data mentah yang telah dikelompokkan menjadi tampilan terstruktur agar lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Tujuan utamanya, yang pertama, menyederhanakan perangkat data yang besar dan kompleks menjadi tampilan yang ringkas, kompak, dan menarik. Yang kedua, memberikan kejelasan informasi secara visual. Yang ketiga, mempertegas atau memperjelas pencarian data yang sebelumnya disajikan dalam bentuk daftar ataupun tabel. Nah, pemanfaatannya di bidang kesehatan, di dunia medis dan juga kesehatan masyarakat, diagram sangat krusial untuk menampilkan tren epidemiologi, pola penyebaran penyakit, tingkat efektivitas pengobatan, serta faktor risiko pada populasi. Macam-macam diagram dan karakteristiknya. Diagram garis paling tepat untuk menggambarkan data yang sifatnya terus-menerus continuous dalam periode waktu yang tetap untuk melihat tren ataupun perkembangan, misalnya suhu badan pada pasien tiap jam atau jumlah kasus hipertensi tiap bulan. Yang kedua, diagram pencar ataupun scatter diagram digunakan untuk data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif guna melihat ada atau tidaknya hubungan ataupun korelasi antar variabel, misalnya hubungan berat badan dengan tinggi badan. Yang ketiga, diagram lambang ataupun piktogram ialah menyajikan data menggunakan simbol ataupun logam representatif dari data tersebut, cocok untuk alat visual bagi orang awam. Yang keempat, diagram peta ataupun kartogram, yaitu menyajikan data yang berhubungan erat dengan lokasi geografis ataupun tempat kejadian, misalnya peta penyebaran penyakit ataupun cuaca. Diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik menggunakan batang-batang berbentuk persegi, panjang, atau balok untuk menunjukkan frekuensi suatu data. Fungsinya sangat efektif digunakan untuk membandingkan beberapa kategori data, sehingga perbedaan kuantitas antar kategori terlihat secara kontras dan juga secara jelas. Karakteristik khusus diagram batang. Yang pertama, setiap batang digambar terpisah satu sama lain, ataupun ada jarak antar batang. Yang kedua, semua batang memiliki lebar yang sama. Yang ketiga, tinggi atau panjang batang disesuaikan secara proporsional dengan besar frekuensi atau nilai masing-masing data. Yang keempat, dapat disajikan dalam dua orientasi bentuk, yaitu diagram batang vertikal atau tegak. Kategori data ditempatkan pada sumbu datar X, dan frekuensi nilainya pada sumbu tegak yaitu Y. Diagram batang horizontal atau mendatar adalah kategori data ditempatkan pada sumbu tegak yaitu Y, dan frekuensi nilainya pada sumbu datar X. Langkah pembuatannya. Yang pertama, kelompokkanlah data. Ubah data tunggal ataupun mentah menjadi data kelompok frekuensi. Misalnya menghitung total frekuensi tiap hobi ataupun kategori. Yang kedua, siapkan sumbu. Buat sumbu datar dan juga sumbu tegak. Lalu bagi menjadi skala bagian yang sama besar. Yang ketiga, gambarlah batang. Gambar persegi panjang untuk setiap kategori dengan tinggi sesuai nilai frekuensinya. Nah, langkah melalui Microsoft Excel. Masukkanlah tabel kategori dan jumlahnya di Excel. Lalu blok seluruh data tersebut. Lalu klik menu Insert, lalu pilih opsi Insert Column Chart untuk vertikal atau bar chart untuk horizontal. Lalu, pilihlah desain tampilan yang kamu inginkan ataupun Anda inginkan.
Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dalam bentuk lingkaran utuh yang dibagi-bagi menjadi beberapa juring atau sektor lingkaran. Fungsinya digunakan jika tujuan penyajian lebih menekankan pada aspek visual keindahan serta memperlihatkan proporsi atau persentase ukuran data relatif bagian data terhadap satu kesatuan total keseluruhan. Karakteristik khusus diagram lingkaran. Yang pertama, jumlah seluruh ataupun juring bagiannya dalam diagram lingkaran selalu mewakili 100% atau 360 derajat dari total seluruh data. Yang kedua, besar kecilnya sudut pusat ataupun luas juring sebanding dengan persentase nilai data yang diwakilinya. Maka, semakin besar nilai kategori, juringnya juga semakin luas. Yang ketiga, sangat membantu pembaca mendeteksi secara cepat komponen mana yang dominan ataupun terbesar dan komponen mana yang minoritas ataupun yang terkecil. Langkah pembuatan dan juga perhitungan. Untuk menggambar secara manual, data mutlak harus dikonfirmasi ke satuan derajat atau persentase. Nah, caranya, rumus besar sudut sektor, besar sudut sama dengan jumlah frekuensi kategori per total seluruh data dikali 360 derajat. Rumus persentase sektor ataupun persen, persentase persen sama dengan jumlah frekuensi kategori per total seluruh data dikali 100%. Nah, langkah pembuatan manual. Yang pertama, hitung total seluruh data dan cari nilai sudut ataupun persentase masing-masing kategori. Yang kedua, gambar lingkaran utuh menggunakan jangka. Gunakan busur sederajat untuk membagi sektor lingkaran. Dianjurkan titik pembagian dimulai dari bagian paling atas lingkaran. Yang keempat, berilah warna berbeda dan juga label berupa presentasi ataupun nama kolom pada setiap sektor. Nah, lalu ada melalui Microsoft Excel. Yang pertama, blok data tabel kelompok yang sudah disiapkan. Yang kedua, klik menu Insert, lalu pilih opsi Insert P or Document Card. Lalu, yang ketiga, pilihlah desain lingkaran yang sesuai. Latihan soal. Berdasarkan data rekam medis di sebuah rumah sakit, jumlah pasien rawat inap penyakit demam berdarah ataupun DBD selama 4 bulan pertama disajikan dalam diagram batang. Diketahui data bulan Januari 45 pasien, Februari 30 pasien, Maret 55 pasien, dan juga April 40 pasien. Berapakah total pasien selama 4 bulan tersebut? Dan berapakah selisih tertinggi antara bulan yang berurutan? A. Total 170 pasien, selisih tertinggi 25 pasien. B. Total 170 pasien, selisih tertinggi 15 pasien. C. Total 160 pasien, selisih tertinggi 25 pasien. D. Total 170 pasien, selisih tertinggi 20 pasien. E. Total 160 pasien, selisih tertinggi adalah 15 pasien. Pembahasan jawabannya ada A, yaitu 25 pasien. Yang pertama, kita menghitung total pasien. Totalnya 45 tambah 30 tambah 55 tambah 40 sama dengan 170 pasien. Yang kedua, kita menghitung selisih bulan yang berurutan. Januari ke Februari sama dengan 45 kurang 30 sama dengan 15 pasien. Yang kedua, Februari ke Maret, 55 dikurang 30 sama dengan 25 pasien. Maret ke April sama dengan 55 dikurang 40 sama dengan 15 pasien. Selisih tertinggi antara bulan yang berurutan terjadi pada bulan Februari ke Maret, yaitu 25 pasien. Jadi, jawabannya adalah total 170 pasien dan selisih tertinggi adalah 25 pasien. Latihan soal yang kedua. Sebuah puskesmas membuat diagram lingkaran mengenai cakupan imunisasi dasar pada 500 bayi di suatu wilayah. Jika sektor untuk imunisasi campak menunjukkan proporsi sebesar 25%, berapakah jumlah bayi yang sudah mendapatkan imunisasi campak tersebut? A. 25 bayi, B. 100 bayi, C. 125 bayi, D. 250 bayi, E. 375 bayi. Pembahasan jawabannya adalah C, yaitu 125 bayi. Pembahasannya, untuk mencari jumlah
Real dari presentasi pada diagram lingkaran, gunakanlah rumus jumlah kategori sama dengan presentasi kategori per 100% dikali total seluruh data. Maka kita masukkan angkanya, jumlah bayi imunisasi campak sama dengan 25% per 100% dikali 500. Maka 1/4 dikali 500. Jumlah bayi imunisasi campak sama dengan 0,25 dikali 500 sama dengan 125 bayi. Jadi, jumlah bayi yang sudah mendapat imunisasi campak adalah 125 bayi. Latihan soal yang ketiga. Data mengenai golongan darah dari 1.200 donor darah di Palang Merah Indonesia ataupun PMI disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sektor untuk golongan darah O membentuk sudut pusat sebesar 90. Berapakah jumlah donor yang memiliki golongan darah O tersebut? A. 200 donor, B. 300 donor, C. 400 donor, D. 600 donor, E. 900 donor. Jawabannya adalah B, yaitu 300 donor. Jika data diagram lingkaran disajikan dalam satuan derajat, maka pembaginya adalah total sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Maka rumusnya, jumlah kategori sama dengan besar sudut kategori per 360 derajat dikali total seluruh data. Mari kita masukkan angkanya. Jumlah golongan darah O sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 1200. Sederhanakanlah pecahan 90 per 360 menjadi 3/4. Maka jumlah golongan darah O sama dengan menjadi 1/4. Menjadi 1/4 dikali 1200 sama dengan 300 donor. Jadi jumlah donor dengan golongan darah O adalah 300 donor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.